inisiatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Oke, Pak Beri, selamat pagi. Iya, alhamdulillah ya, akhirnya ketemu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita mulai kembali nih Pak untuk ketemu, untuk melakukan apa yang menjadi program kita di pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Tadi kita sudah koordinasi, sudah berkenalan dengan ibu bapak sekolah ya, dan ibu yang lain juga. Alhamdulillah ya, sambutan beliau sangat mendukung nampaknya nih ya kan. Nah, luar biasa. Dan juga tadi kita sudah melihatkan surat dinas kita, surat perjalanan kita. Nah, sekarang dari loka orientasi kemarin kita masuk setelah Bapak belajar modul, setelah mengisi LMS semua ya, kita lanjut ke pendampingan individu. Nah, program guru penggerak ini sesuai dengan alurnya yang merdeka yang sudah Bapak lakukan di LMS, berarti sudah sangat paham ya Pak ya, apa itu merdeka ya. Merdeka itu kan, itu di LMS-nya. Nah, itu semua memang tanggung jawab dari Ibu Pasil dan kami sebagai PP untuk mendampinginya. Nah, yang terfokus sekarang adalah di loka dan di pendampingan individu, karena kita langsung ketemu Pak ya. Alhamdulillah. Di loka orientasi kemarin kita sudah lakukan dan kita jalani dengan sukses ya. Baik, kita sudah penuh motivasi baru jadinya, karena kita sudah ketemu muka, sudah ketemu dengan yang lainnya semuanya, dengan 10 PP dan 58 CGP Bintan. 59 ya, 59 CGP Bintan dan 10 PP. Alhamdulillah, ibu-ibunya, bapak-bapaknya semua sudah terpilih ya, yang istimewa untuk dipertemukan di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Nah, hari ini kita kesempatan lagi nih, alhamdulillah ya kan, untuk pendampingan. Nah, seperti yang sudah mungkin disampaikan, ada alurnya yang akan kita lakukan nih Pak. Nah, tapi alurnya itu adalah diskusi saja, diskusi. Kita bagaimana supaya yang sudah kita pelajari di LMS dan juga di orientasi dan Bapak lakukan di kelas itu bisa kita perbincangkan kembali. Nah, kita diskusikan kembali. Itu Pak. Ya. Untuk pertama ini ya Ibu mau tahu nih, kira-kira setelah orientasi kemarin, kan Bapak tulis-tulis juga tuh di orientasi, apa kekhawatiran, kendala atau yang menjadi tantangan ya, yang dari pribadi, baik itu sebelum lokal kemarin atau sebelum mengikuti LMS, kan langsung tuh udah lulus, apa ya yang terbayang dalam pemikiran kita, kekhawatiran apa kira-kira, dan setelah dijalani apalagi kekhawatirannya. Nah, silakan Pak Widi, kira-kira kita diskusi aja ya. Ibu, terima kasih sudah datang di perjumpaan kita yang kedua setelah loka perdana. Saya merasakan kekhawatiran sebelum saya masuk CGP itu, kekhawatiran tidak mampu mengatur waktu. Itu yang paling saya mengkhawatirkan dari pendidikan guru penggerak ini, mengingat tugas di sekolah sangat banyak. Saya kebetulan wakaf kurikulum juga, terus ngatur semua. Sekarang serba online Bu, seperti kayak apa namanya tuh kinerja kepala sekolah itu kan, kita yang bantu-bantu kepala sekolah. Kadang-kadang itulah yang paling mengkhawatirkan saya di awal itu adalah saya tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Itu kekhawatiran saya dari awal. Ternyata begitu saya sudah masuk, mulai dari modul 1.1 dan 1.2 dan lokakarya, ternyata kekhawatiran saya itu tidak seseram yang pertama. Ternyata kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai guru, tugas-tugas kita sebagai guru, tergantung kita memanajemen waktunya seperti apa. Ternyata memang tidak memberatkan seperti apa yang beredar di media sosial. Guru penggerak ini rupanya memang tidak serta-merta kita meninggalkan tugas, tapi kita ada prioritas waktunya. Pada saat kita mengerjakan tugas,
di LMS atau ada ruang kolaborasi pertemuan begitu kita laksanakan. Walaupun memang tidak dipungkiri 1-2 jam mungkin bisa pada saat waktu kita di kelas itu kita meninggalkan kelas, cuman itu kan bisa kita atur dengan memberi tugas atau minta tolong sama rekan sejawat yang sama mata pelajarannya dengan kita, kebetulan IPA untuk mengisi dulu. Oke. Jadi kekhawatirannya dari yang awal ternyata setelah dijalani walaupun baru modul 1.2 ya, itu tidak seseram itu ya. Masih bisa ya, masih bisa. Jadi manajemen waktu berarti tergantung dari Bapak. Iya, tergantung dari saya sendiri. Iya. Dan tantangannya gimana? Tantangannya setelah berapa nih? Sebulan lebih ya, hampir 2 bulan ya. Nah, tantangannya apa? Tantangan yang saya hadapi itu saya harus mampu mengajar dengan berpihak kepada murid itu tantangan yang paling saya rasakan, karena sebelumnya saya mengajar itu ya dari awal tuh saya memang menanamkan bagaimana murid itu kalau saya masuk itu merasa senang dulu. Itu memang dari awal saya ngajar udah punya prinsip itu, Bu. Jadi saya jangan sampai murid saya itu lihat saya tuh nggak suka gitu. Jadi saya mencoba untuk senang dulu, setelah anak itu senang pasti bisa menerima apa yang saya sampaikan. Ternyata itu tidak cukup di situ. Jadi tantangannya saya ternyata begitu saya ikut guru penggerak ini, ternyata kita harus memperhatikan setiap murid itu tuh harus kita perhatikan minat bakatnya, terus kodrat keadaannya bagaimana. Jadi itu yang belum saya lakukan, dan itu bagi saya sebagai suatu tantangan bahwa saya harus memang memperhatikan satu murid ke murid, walaupun itu pada pelaksanaannya cukup sulit ya Bu, karena kita dalam satu kelas itu 36 anak. Lagi-lagi kendala kita tetap waktu, pasti itu waktu, karena jadi mau nggak mau tuh kita ya udah misalnya 2 jam pertemuan kita tayangkan sesuai dengan misalnya anak yang kinestetik kita kasih video gitu. Jadi kita pertemuan berikutnya baru kita bisa melaksanakan metode pembelajaran untuk anak yang lain gitu. Oke. Jadi baru aja belajar dari modul City 1 aja baru sudah langsung ya, langsung kita ada namanya pembelajaran di situ Bu bagi saya. Jadi dan keinginan kedepannya sudah ada ya. Nah, kalau untuk ekosistem di sekolah nih Pak, dukungan dari teman sekolah, dari teman sejawat, ketika Bapak kemarin pembelajaran daring, ya seperti Bapak sampaikan tadi, ada mungkin 1 atau 2 kali yang meninggalkan kelas atau mungkin waktunya mungkin agak kepepet kemana gitu. Nah, kira-kira dukungan dari ekosistem sekolah gimana? Baik, nah saya mulai dari dukungan kepala sekolah dulu ya Bu sebagai pimpinan saya. Nah, kepala sekolahnya alhamdulillah mendukung penuh terhadap apa yang terima kasih Bu. Apa yang telah saya jalankan. Dia memberikan ruang yang seluas-luasnya, sarana dan prasarana yang bisa dipakai di sekolah ini. Saya mendapatkan kenyamanan tentang itu. Dan yang kedua mengenai rekan sejawat juga saya rasa begitu, walaupun mungkin ada hanya 1-2 orang saja yang tidak mendukung secara nyata. Dia tuh tidak mendukung tapi tidak diungkapkan, tapi kita kan bisa tahu Bu dari raut wajah dengan rekan kan. Ada yang kayak menganggap kita apa sih gitu. Itu kalau menurut saya itu memang kendala ya. Cuman bagi saya jangan itu dijadikan sebagai suatu penghambat. Kalau saya rangkul semuanya Bu. Jadi dengan cara saya tuh tidak membalas dengan hal yang serupa, saya baiki dia. Maksudnya kita rangkul, kita ajak ngobrol gitu. Lama-lama dia juga ternyata itu bisa meredam ketidaksukaannya, makanya dia tidak sempat ngomong kayak apa gitu. Dia hanya kita lihat dari raut wajahnya, karena kita coba untuk merangkul dia dengan kita baik-baik lah intinya sama yang tidak mendukung. Tapi kalau secara keseluruhan rekan sejawat kami sangat mendukung penuh. Pada saat saya memang harus meninggalkan tugas gara-gara ada ruang kolaborasi, dia bersedia membackup kawan-kawan di sini. Alhamdulillah ekosistemnya sangat baik dan mampu bekerja sama. Iya. Sudah ada juga ya senior ya, guru penggerak ya, 1 ya, ibu-ibu ya, angkatan 8 ya betul, untuk bisa berdiskusi gitu ya. Kemudian kalau untuk ke anak-anak nih, ke peserta didik gitu ya kan. Nah kan sudah belajar nih Bapak di modul 1, titik 2 gitu ya kan.
Kira-kira Bapak sudah ada tak bertanya nih, misalnya memberi refleksi kepada anak-anak ketika kemarin sebelum, nah sekarang sudah mengikuti pendidikan. Nah kira-kira perasaan anak-anak belajar dengan Bapak gimana? Peserta didik nih. Baik. Iya. Nah, setelah saya mencoba penerapan modul 1.1 dan 1.2, anak-anak perasaannya ya tetap senang Bu, malah lebih senang lagi dari sebelumnya karena mereka mendapatkan materi-materi baru, maksudnya penyampaian materi dari saya tuh ada yang baru gitu, yang membuat mereka tuh senang karena kalau saya perhatikan anak-anaknya memang benar sesuai dengan modul 1.1, kodratnya tuh bermain, jadi mereka tuh senangnya tuh belajar sambil bermain gitu, bermain sambil belajar gitu. Kalau menurut saya gitu, jadi kita buat pembelajarannya semenarik mungkin. Seperti saya kemarin kan saya IPA ya, saya IPA, saya itu buat konten gitu Bu, buat konten dari anak-anak saya barisin gitu nanti satu-satu. Nah itu pada antusias banget Bu, yang awalnya ngantuk-ngantuk itu yang terkenal pokoknya ada di kelas kami, di kelas 82 itu ada anak satu yang memang kita pakai metode apa aja itu guru-guru ngeluh bahwa dia nih anaknya memang nggak bisa gitu. Ternyata begitu saya kasih permainan yang buat konten baris gitu, saya posting di Instagram saya kan. Nah dia tuh ikut. Ya tentang saya kemarin ya. Udah lihat itu ya. Nah itu tuh dia tuh jadi senang gitu dan itu jadi lengket di otak dia begitu saya kasih ulangan harian gitu. Nilai dia lumayan bagus ya, sebelumnya hanya dapat 40, 25. Nilainya lumayan lah, menaik jadi 75 gitu. Gara-gara dia tuh mikir kan apa yang mau dia sampaikan tuh lengket di sini gitu. Gitu lah. Iya. Itu ya. Lewat suatu permainan yang menyenangkan. Alhamdulillah. Berarti enjoy ini ya. Ya. Kira-kira Bapakmu sebagai guru setelah melakukan itu perasaannya gimana, Pak? Perasaan saya senang sih Bu. Senang, cuman ada tantangan lagi dalam diri saya. Saya harus mikir nanti ke depan materinya apa lagi ya itu aja. Itu yang harus saya gali terus nih. Supaya pembelajaran nggak membosankan dan melibatkan. Pokoknya anak itu intinya diajak main sambil belajar. Nah dari situ kira-kira kesimpulan Bapak apa sebagai seorang guru harusnya ya bagaimana itu? Kalau setelah dilakukan ya kan? Nah. Kesimpulan saya sebagai guru itu mengajar tuh harus menyenangkan sih. Menyenangkan, berpihak pada murid dan menyenangkan. Tapi kalau menurut saya yang paling awal menyenangkan dulunya itu kalau saya ya. Memang berpihak pada murid secara teori memang harus itu dulu, cuman bagi saya itu yang kedua bagi saya. Yang pertama tuh saya harus mencari hati dulu ke anak murid supaya anak murid tuh senang dulu dengan kita. Itu karena pengalaman pribadi saya Bu, dulu waktu SMP itu kenapa saya ngambil IPA, ngambil biologi itu karena terinspirasi dari guru sejarah saya waktu SMP. Kebetulan itu mamanya ibunya Bu Seli, SMP 11. Nah itu guru sejarah saya. Dia itu monoton Bu, dia tidak ada permainan dalam pelajaran sejarah. Dia hanya menyampaikan ini gini. Cuman karena dia itu baik, dia bisa mengambil hati murid-murid. Jadi walaupun monoton berpihak pada teacher center, tapi kita tuh nggak ada yang bising gitu. Jadi semua masuk ke sini. Jadi saya pikir, oh ternyata memang inilah yang harus didapatkan sebagai seorang guru tuh, kita harus menyenangkan dulu bagi murid, suka dulu dia sama kita, metode apapun yang kita sampaikan masuk dia, walaupun ya nanti ada beberapa yang memang harus pakai metode yang lain. Harus dianeka-ragaman ya Pak ya. Ternyata Bapak sudah bisa menarik kesimpulan sendiri ya dari kegiatan yang kita lakukan sebelum mengenal, bukan mengenal, sebenarnya kita sudah kenal ya ke filosofi KHD-nya. Tapi mungkin selama ini kita hanya mengenal filosofinya aja. Atau kita sudah melakukan tapi kita nggak tahu bahwa itu filosofi kayak saya bilang. Ternyata setelah modul titik 1, modul titik 2 makin kuat ya, makin ini ya. Ini belum loh modul yang lainnya ya. Udah banyak ilmunya. Udah banyak ilmunya ya. Baru 2 modul ya. Iya. Itu pun kita belum menyelesaikan nyatanya yang ke titik 2. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, ya respon tadi sudah ya, kita lihat dari Bapak Ibu, gurunya sudah ada respon, dari anak-anaknya sudah ada respon ya dari peserta didik. Nah sekarang dengan teman sejawat, kira-kira Bapak memberikan bagaimana supaya trik bagaimana ke kawan-kawan supaya bahwa mereka juga tahu nih, kenal nih dengan filosofi KHD ini. Sudah ada nggak sejauh ini dilakukan? Baik Bu, sudah ada, tapi itu tidak secara langsung ya. Saya membagikan ke grup WhatsApp
sekolah tentang misalnya saya dapat materi, saya ada tugas ini, materinya saya share gitu. Terus tugas yang saya sampaikan juga saya share. Jadi minimal mereka bisa membaca. Itu karena terus terang itu menjadi tantangan bagi saya kalau menyampaikan secara langsung itu kita nggak enak Bu. Karena memang agak berat sih karena ada yang senior. Terus kita tuh merasa nggak enak kalau kita menggurui mereka kan. Secara langsung Bu, ibu belajarnya salah nih. Ibu membosankan. Karena murid-murid itu banyak komplain sama ibu, ini tuh ngantuk Pak sama. Itu saya tampung aja tapi saya akan mencoba mencari cara menyampaikannya dengan cara yang pertama yang saya sampaikan itu Bu, lewat WhatsApp dulu, tapi untuk menyampaikan secara langsung saya belum. Jadi trik saya sampaikan dulu, maksudnya kasih dulu materi yang sudah saya dapatkan, saya share ke mereka dulu. Nanti kan mereka apabila memang ada 1-2 orang yang tertarik Bu, tertarik Bu, itu bagus kan Pak, ada. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu yang tertarik tadi kita ajak diskusi tentang pembelajaran gitu. Tapi ada beberapa guru yang memang yang sama-sama IPA sering Bu kami. Setiap jumpa itu nanti gimana? Sudah sampai mana materinya? Bagaimana penyampaian itu sering kita diskusikan kalau di majelis. Tapi untuk mata pelajaran yang lain saya belum sampai ke situ karena beda materi kan Bu. Yang penting di mapel sendiri sudah. Iya. Kira-kira nih kalau kita ukur sendiri nih, misalnya Bapak nilai diri Bapak sendiri sejauh ini untuk ke mereka sejawat, kira-kira Bapak melakukannya kalau di rentang nilai nih 1 sampai 10 misalnya itu, kira-kira Bapak berada di posisi mana sekarang nih? Kalau saya memposisikannya 5. Baru 5 ya? 5. Berarti udah separuh dan dilakukan ya, gitu ya? Karena tidak semua, belum semua guru yang dapat kita imbaskan. Tapi ilmunya. Kira-kira ke depannya 1 bulan, 2 bulan ke depan selama pendidikan ini kira-kira ada nggak rencana Bapak untuk melakukan itu biar nilainya lebih tinggi? Gitu? Ada ya. Biar bisa imbas ke rekan-rekan pengaruh baiknya bisa meluas harus step by step kalau menurut saya. Dimulai dari mata pelajaran kita dulu udah oke dilihat orang udah enak mengasihkan kan nanti mata pelajaran lain tertarik loh ini kok enak nih Pak sama Ibu sama Bapak ini jadi mereka pasti bertanya tuh nanti tuh kan Bu baru kita bisa diskusi. Tapi kalau mereka belum bertanya gitu memang masih karena saya paling muda di sini tuh PNS-nya saya paling muda Bu. Oh gitu, iya. Agak susah walaupun mereka sih sama saya baik semua. Iya. Bisa. Yang penting tergeraknya sudah ada, bergeraknya sudah ada, menggerakkan yang banyak ini mungkin memang butuh waktu ya. Slow-nya ada, yang step by step-nya ya. Nah, dari yang sudah Bapak lakukan ke peserta didik, dari rasakan, kemudian juga dari mereka sejawat. Nah, perubahan nyata ketika tadi Bapak cerita dari yang belajar KHD begini, sebelum belajar KHD begini, lalu Bapak diterapkan di kelas apanya. Perubahan yang nyata ke diri Bapak dulu nih sebagai seorang pendidik itu kira-kira clue-nya apa? Yang perubahan ada di dalam diri kita, wah ini ternyata harus nih karena sebagai guru harus begini gitu minimal gitu ya kan. Nah, kira-kira poin apa atau kalimat apa yang Bapak bisa sampaikan nih perubahan dalam diri Bapak untuk setelah belajar? Baik, perubahan yang nyata dalam diri saya itu Bu, saya merasa termotivasi yang pertama untuk terus mengembangkan diri saya karena sesuai dengan keadaan anak dan keadaan lingkungan juga kita harus menyesuaikan diri sehingga yang paling saya rasakan itu saya termotivasi untuk terus mengembangkan diri. Yang kedua, saya merasa memang belajar itu harus berpihak pada murid dan menyenangkan. Dua itu. Berarti memang pengembangan diri perlu ya untuk diri sendiri ya. Langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan kira-kira nih untuk pengembangan diri Bapak yang sudah dan apa kedepannya nih rencananya gitu? Yang sudah yang jelas saya mengikuti program guru penggerak. Itu yang nyata. Betul. Ilmunya banyak itu yang pertama. Seiring itu saya ikutin pelatihan di webinar Bu karena itu tuntutan dari kinerja kita di PMM itu. Selain itu juga saya lihat-lihat di YouTube, terus kita sama-sama rekan sejawat, ayo kita buat apa itu. Yang sudah dilakukan. Yang sudah saya lakukan. Berarti kalau untuk IT luar biasa lah ya Pak ya, untuk perubahannya mungkin ya dan dilakukan ya. Dan memang sudah dilakukan di kelas juga ya gitu ya.
untuk sarana prasarana alhamdulillah oke ya untuk mendukung kayak IT-nya ya. Mendukung, memang ada beberapa, karena kita nggak semua kelas dapat Wifi. situs. Itu aja sih Bu yang saya terus support sama kepala sekolah, ayo Pak kita buat supaya kelas ini semua akses internetnya bisa gitu, nggak di satu titik. Walaupun sudah banyak Bu, cuman tidak bisa semua. Ya, step ya. Cuma sudah hampir menjangkau lah ya, sudah ada gitu. Berarti sarana prasarana sekolah dan dukungan itu sudah nampak nyata gitu ya kan. Nah, kemudian yang sudah Bapak lakukan kemarin itu baik di pembelajaran di kelas, kemudian juga dengan kawan-kawan sejawat, walaupun pelan-pelan ya, itu pernah dituangkan nggak di dalam refleksi, jurnal refleksi? Pernah Bu? Ada ya? Ada. Disampaikan ya, diceritakan ya di situ ya, di refleksi ya. Di refleksi jurnal Refleksi 1.1 1.1 atau 1.2? terserah mau di 1.1 atau untuk penerapan kedepannya sudah Bu, sudah. Sudah. Nanti bisa kita lihat. Iya, Ya. nanti yang jurnal kemarin mungkin sudah ada lah ya refleksinya gitu ya kan. Kebetulan saya pakai yang 4F itu Bu, Oh, jadi kan 4F. ada penerapan di Oh terakhirnya iya, itu, betul. itu kita tuangkan semua apa yang sudah Ada kita ya, lakukan. sudah diterapkan gitu ya, nanti kita lihat. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang ternyata enggak seseram apa yang ini kan gerak gitu ya kan. Enggak tidak serumit yang kita bayangkan, tidak seperti hebohnya yang bagaimana orang menyampaikan di media gitu ya atau apa gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak nih kira-kira gitu. Kalau seandainya kawan-kawan banyak nih yang mau ikut jadi guru penggerak, ini Bapak mendukung sih? Oh, mendukung lah, sangat mendukung karena ini positif sekali. Iya. Untuk menambah kompetensi kita sebagai guru, biar kita tuh ngajarnya tidak monoton seperti itu aja. Ada ilmu-ilmu baru yang kita terapkan, SPT-nya dan lain sebagainya itu. Saya sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Dan siap untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan, memberi apa namanya tips-tips motivasi supaya mereka, karena di sini juga kurang peminatnya. Iya ya, masih anu ya. Yang daftar cuma sedikit. Iya. Berarti harus ada pembuktian betul. Iya, betul. Nah, kemudian ketika modul 1.2 walaupun mungkin di dalam LMS tidak ada deadline untuk aksi nyata ya Pak ya. Itu kira-kira aksi nyata sudah dibuat atau sudah ya? Dua-duanya sudah saya buat. Sudah ya. Modul 1.1, Iya. 1.2. Nanti kita lihat ya setelah terakhir ya Pak ya. Oke, baik. Oke. Nah, sebelum kita ke kerangka portofolio yang sudah Bapak ingin buat gitu ya kan dan rencanakan. Nah, kita coba dulu Pak. Ibu mau tahu nih kira-kira nih gitu ya. Setelah Bapak melakukan di kelas, kemudian dengan kawan-kawan sejawat, kemudian pemikiran Bapak tentang pembelajaran yang seharusnya yang berpihak kepada murid itu kan ada kata berhamba tuh Pak gitu. Nah, itu menurut Bapak kira-kira apa makna yang terdalam yang Bapak bisa jelaskan? Baik Bu, berhamba kepada murid itu bukan berarti kita harus bersujud ya Bu ya, kalau pandangan saya. Tapi kita memang harus memperhatikan kondisi siswa, kodrat alam dan kodrat zamannya, terus keadaan lingkungannya, sosial budayanya juga kita perhatikan. Jadi kita memperhatikan anak itu memang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga itu Bu. Jadi kita harus betul-betul makna dari berpusat kepada murid itu bahwa murid itu kita tahu nih keadaan keluarganya bagaimana, sampai sedetail itu sebenarnya sih, supaya kita tuh tahu bagaimana dia penerapan belajarnya di rumah juga, terus metode penyampaiannya bagaimana, termasuklah kita ada analisis kayak minat dan bakat sama gaya belajar Bu. Nah itu kita lakukan ya, sudah. Kita ada kemarin kan ada dikasih software tuh, dikasih programnya apa gitu kita kasih, walaupun nanti hasilnya itu bisa dua ya, bisa kinestetik, bisa ini gitu. Itu kita lakukan juga supaya memang kita benar-benar fokus kepada murid gitu. Muridnya itu kita kasih kesempatan dia yang berbeda gitu, pembelajaran yang berbeda agar nyampe di mereka. Iya betul. Berarti selama ini mungkin itu masih belum kita lakukan ya Pak ya? Belum. Tapi yang karena kemarin ada di PMM waktu itu ya, kita ngikutin pelajaran di PMM terus kita lakukan Bu untuk yang analisis minat bakat
kebetulan nggak di kelas 78, kelas 9 Oh, kemarin. kelas 9. Iya. Ya, ya, betul. Saya pengennya tuh 78 juga gitu. Biar mereka, kita tahu juga ini yang belum kita lakukan analisis minat bakat. Tapi kalau untuk gaya belajar kita sudah lakukan Sudah. semua. Kita sudah ada datanya, terus asesmen diagnostik, diagnostik awal itu, Bu. Iya. Ya itu Diagnostik awal. itu sudah kita lakukan di semua kelas. Pas awal tahun pelajaran. Awal tahun Iya. kemarin. Jadi nanti begitu guru yang mau masuk kita kasih, jangan lupa kita ingetin gitu Bu sama guru-guru bahwa Pas ini pertemuan dilihat pertama gitu ya, biar bisa dipelajari Betul. semua ya. Berarti dilakukan untuk semua tingkat ya, kalau untuk yang gaya belajar ya. Iya, betul. Oke. Tinggal Oke, baik analisis. Bapak. Pak, terima kasih. Nah, kira-kira nih perasaan Bapak setelah dari tadi nih hampir 1 jam. Ya, setiap 9 dari ya, dulu. Udah 1 jam kayak mana Pak? Kira-kira. Saya senang bisa berdiskusi begini karena dapat pencerahan. Iya. Nah, ini namanya sistemnya coaching Pak. Iya. Iya. Karena kalau kita dulu supervisi itu kan sepihak ya. Iya, searah. Searah gitu. Nah, kalau ini searah juga gitu coaching itu. Tetapi yang mengeluarkan idenya itu dari Bapak sendiri, tidak dari kami Betul. untuk mengajarkan. Kalau dulu kan kita dengar dari misalnya pengawas atau guru senior yang mensupervisi kita, sebaiknya begini gitu ya kan. Nah, tapi kalau sebaiknya begitu tapi ternyata tidak dilakukan, sama aja bohong kan. Nah, tapi kalau ini dari diri kita yang Mengungkapkan apa yang telah kita lakukan, iya. apa tantangan kendalanya Betul, gitu lebih dan bagus ya. keinginan kita ke depannya gitu ya. Karena itu kan berarti murni dari diri kita sendiri. Iya. Oke, kita masih ada 3 lagi nih Pak. 3 poin-poin lagi yang akan kita diskusikan. Yang pertama untuk portofolio. Ya. Karena satu kenyataannya ya, kalau dari saya pribadi, Ibu pribadi merasakan bahwa ternyata portofolio itu tidak hanya untuk guru penggerak. Seharusnya semua guru punya gitu. Karena ternyata portofolio itu sama dengan kita melihat kilas balik diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan. Contoh misalnya kalau kita punya sosial media, kita posting-posting gitu ya kan. Tapi kan tidak semua orang punya kalau sosial media itu kan terbuka untuk siapa aja, misalnya Facebook, IG atau apa. Tidak semua punya karakter yang sama, keinginannya sama supaya mereka masuk di situ, apapun bisa diposting atau apa, kan prinsip orang berbeda. Nah, tapi kalau portofolio kan tidak semua orang bisa melihat, orang yang punya aksesnya yang bisa melihat. Nah, otomatis portofolio ini bisa gitu ya. Nah, menurut Bapak kira-kira ketika ada kata portofolio yang terbayang apa Pak? Sebelum dibuat nih gitu, rangka portofolio gitu ya. Portofolio itu adalah capaian-capaian kita di masa lalu. Kalau menurut saya yang kita susun rapi sehingga semua itu bisa terdokumentasi dengan baik. Mau dari apapun itu boleh kita buat dari kita lahir kalau kita ingat, boleh kita lampirkan suatu akte kelahirannya, kita ingat lahir di mana itu menurut saya bagus Bu portofolio karena kadang-kadang memori kita tuh lupa Bu. Untuk ini lupa, makanya kita susun lewat portofolio supaya nanti pada saat anak cucu kita pun bisa lihat kalau memang dia ada akses ke situ kan gitu. Rupanya bapak dari muda begini perjalanan hidupnya. Itulah menurut saya portofolio itu adalah rangkaian kegiatan dan lebih spesifik ya. Iya. Karena kalau di sosial media bisa dilihat orang banyak, ini tidak gitu ya kan. Tapi sebenarnya kayaknya bisa juga sih Bu. Bisa Bisa aksesnya. kalau kita misalnya nge-search apa gitu nanti bisa tuh orang bisa masuk sih sebenarnya. Betul. Ya, kalau kita tapi buka tidak ya. sebebas ya betul. Iya. Kalau kita beri kesempatan kepada orang pasti bisa gitu. Nah, untuk pendidikan guru penggerak sendiri, kira-kira Bapak sudah buat ya? Sudah. Portofolionya sudah ya. Nah, pakai platform apa nih Pak? Medianya Google apa? Site. Medianya apa? Google Google Set ya, masih tetap ya. Medianya sama, Google Set gitu ya. Kemudian komponen-komponennya yang sudah Bapak masukkan di situ apa aja Pak dalam portofolionya Pak? Sangat banyak Bu, ada Sangat banyak ya. profil, artefak aksi nyata, modul, Ya. jurnal refleksi pun saya masukkan di sini, loka karya Bu, saya masukkan dari 1 sampai 7. Jadi ini loka karya. Nanti sehingga langsung gitu ya. Ya, jadi setiap habis melakukan kegiatan saya tetap langsung posting di sini Bu. Seperti misalnya yang ini ya. Loka karya orientasi itu nanti tahap-tahapnya saya waktunya kapan nih saya sangat detail di sini. Tapi nanti kalau misalnya ini salah,
saya hapus bisa, karena yang saya baca tuh karena nggak boleh nggak boleh memposting apa gitu. Tapi menurut saya lebih suka yang detail gitu. Misalnya waktunya dari jamnya pun saya detailkan di sini, saya taruh di sini semua materinya di sini saya taruh di sini. Iya, betul. Termasuk nanti setelah pendampingan individu satu ini nanti saya akan taruh di sini gitu, supaya saya nggak lupa dan waktunya tuh nggak terburu-buru gitu. Jadi dari sini tuh saya sudah modul, karena kita sudah sampai modul 1.2 nih Bu. Jadi ini modul 1.2 sudah saya rangkum sampai terakhir ke aksi nyata. Ini udah saya ya, tulis semua. 1.2. Sudah, aksi nyatanya sudah di sini filenya. Saya taruh udah semua di sini. Iya. Nah, Oke, udah sangat luar biasa nih Bapak nih. Iya. Luar biasa sekali. Biar nggak buru-buru Bu. Soalnya takutnya kalau saya suruh nyusunnya itu buru-buru, karena ini sangat banyak materinya Bu. Jadi saya tiap habis, misalnya saya habis rukol, saya ada waktu sedikit 1 jam itu udah saya susun dulu apa aja yang di rukol itu, apa jawabannya apa, itu saya susun semua di sini. Jadi kalau misalnya nanti di sini dianggap agak detail, agak detail gitu, nanti saya hapus gitu. Tapi menurut saya sih kayak gini lah portofolio. Harus sangat detail agar orang bisa baca, oh ternyata guru penggerak ini tahap-tahapnya gitu. Jadi kan nggak semua orang bisa mengakses LMS kan Bu. Tapi kalau Google Set ini pada saat guru nanti mau ikut guru penggerak yang tahapan selanjutnya, kita bisa kasih Google Set kita. Ini loh aktivitas kita selama 6 bulan. Iya, berarti rasa berbaginya Pak Welly udah ada ya. Udah sangat ada ya Pak ya. Rasanya nanti kalau ada yang mengikuti lagi itu apa nih, wah ini jadi betul ya. Selain kita lisan, kita kasih ini supaya mereka tahu detailnya. Oh ternyata tahap pembelajaran pertama alur merdekanya ini loh, mulai dari ini tuh ini loh. Dimasukkan semua ya. Iya, kalau saya masukkan Bu, sampai tugas-tugasnya sama instruksi bisa tugasnya. Bisa ditengokkan Pak, sebentar Pak. Ya. Nih, tengok Pak portofolionya dari judul Bapak depan. Iya. Bisa nanti PE Iya. Oh, tapi orang nggak apa-apa kan ada. Nggak apa-apa, nggak usah ada. Sebentar aja ini. Iya. Coba Pak dari depan Bapak. Judul Bapak depan. Judul saya Bu, saya ngambil belajar mengajar. Saya punya buku setnya belajar karena saya tuh mengajar. Iya, karena saya lagi belajar untuk mengajar lebih baik. Jadi saya pikir judulnya apa ya untuk buku set saya. Kalau nama saya terlalu ini kan udah Willy Jati apa itu portofolio Willy Jati. Jadi saya mengambil judul belajar mengajar karena saya lagi belajar belajar untuk mengajar. Berandanya berarti ada profil Bapak di situ. Ada. Iya, di profil ya. Di profil sini Bu. Okay. Nah, profil saya kasih agak lengkap sedikit dari awal, cuman untuk yang guru penggerak ini baru saya tulis yang dampak yang saya rasakan, ini baru saya tulis tadi. Iya, bagi diri ya. Oke, wah itu untuk lagi ya. Baik, Pak Welly. Udah berjalan dengan 1,5 jam ya Pak Welly, nggak terasa ya, udah hampir 2 jam gitu kita berdiskusi tentang apa aja yang telah kita lakukan atau Pak Willy yang sudah lakukan di sekolah dan setelah orientasi kemarin ya. Nah sekarang kita ke posisi diri nih, ke dalam diri Pak Willy sendiri ketika kemarin di orientasi kebetulan Ibu ya menyampaikan rencana pengembangan diri ini ya. Setelah mengetahui siapa diri kita sebenarnya, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Dan kemudian kita sudah belajar nilai dan peran guru penggerak dan yang paling nyatanya itu bagaimana cara kita yang terbaik untuk ke siswa gitu ya, untuk pembelajaran ke depannya. Dan ternyata Pak Willy tadi sudah mengambil kesimpulan bahwa ternyata pembelajaran berpihak pada murid itulah yang utama ya, dengan menyenangkan guru di kelasnya. Nah sekarang ketika ke depannya nih, karena memang ini suatu rancangan yang harus dibuat untuk rencana pengembangan diri. Pak Willy sudah ada tak keinginan ataupun rencana program apa yang akan sepertinya mau diperkuatkah atau memang baru mau dibuat gitu, yang baru akan dilakukan atau yang sudah dilakukan di sekolah tetapi mungkin mau diperkuat lagi, mau diperbanyak atau mau ditingkatkan lagi gitu. Kira-kira Pak Willy di mana nih sekarang nih? Di bagian apa? Apakah literasi? Apakah
adiwita sekolah ya kan atau apa kira-kira yang sudah direncanakan? Belum Belum ada ada ya? sih. Iya. Belum ada gambaran, cuma masih mikir-mikir apa nih yang kalau mau wah tuh pengen yang baru sih, pengen yang baru tapi berdampak luas, pengennya itu. Cuman kalau mau memperkuat program sekolah yang ada juga bisa, cuma saya idealisme saya pengen baru dan itu bisa wah gitu, tapi belum terpikir sampai sekarang, belum ada gambaran. Belum ada gambaran ya. Kedepannya ya, kira-kira ya. Nah, kalau untuk komponen yang akan Bapak perbaiki di dalam pembelajaran aja dulu nih kita bahas. Kalau itu kan rencana program ke depan ya, insya Allah mungkin di PE 2 nanti itu sudah memang nyata adanya, tertulis lah gitu minimal untuk akan dibuat gitu. Nah sekarang komponen yang untuk ke diri Bapak nih, kan kalau ketika kita pendidik ada pedagoginya, ada itunya. Nah kira-kira yang iya betul. Kemudian kira-kira nih untuk programnya tadi nih, balik ke program yang tadi. Itu kira-kira sebulan ke depan ketika sebelum PI 2 itu kira-kira sudah bisa ya kita diskusikan bersama. Sudah lah dalam setelah ini mungkin saya melihat lagi kondisi sekolah dan apa yang memang paling tepat programnya saya laksanakan. Nanti akan coba saya ramu-ramu lagi, saya kolaborasi lagi sama kepala sekolah, sama pengawas sekolah, termasuk sama ibu juga sebagai pengajar praktek. Ya berkolaborasi, berdiskusi, misalnya pas nanti insya Allah di PE 2 ada lah program. Iya betul. Berarti alhamdulillah yang terpenting adalah Bapak ada semangat ingin melakukan yang terbaik gitu ya, sesuai dengan yang sudah dipelajari, sudah mau berbagi, sudah mau membantu juga kepala sekolah ya untuk bagaimana Komel tadi bisa berjalan dengan baik. Itu kan namanya sudah ada rasa keinginan terbesar mau menjadi bergerak tadi, bergerak ya kan. Kemudian kalau untuk menggerakkan komunitas itu apalagi lebih luasnya kepada semua guru, semua komunitas sekolah gitu, ekosistem sekolah itu memang luar biasa. Dan tidak hanya itu, nanti pun di program kita pun melibatkan orang tua juga. Nah otomatis dari sekarang mungkin sudah terbayang apa programnya yang akan bisa melibatkan semua pihak termasuk orang tua tadi. Nah ya, walaupun mungkin dalam prosesnya mungkin harus step demi step, itu biasa gitu proses. Oke, terakhir nih Pak, sebelum kita, kalau seandainya nih Bapak sudah merencanakan ternyata nanti di tengah jalan itu tidak berjalan, kira-kira Bapak ingin itu tetap dilakukan walaupun berbagai tantangan, berbagai kendala, atau mau rencana perubahan kayak apa? Kalau prinsip Bapak gimana? Kalau saya itu kita lakukan refleksi dulu ya Bu. Jadi apa saja yang nanti penyebab kegagalan program itu kita coba cari solusinya setelah kita merefleksi. Nanti kalau misalnya bisa kita atasi, kita lanjutkan. Cuma nanti kalau tidak bisa kita carikan solusinya, kita cari program lain. Itu aja kalau saya. Berarti poinnya nanti melihat dulu, merefleksi dulu ya. Melihat dulu apakah sanggup, enggak, masih bisa sanggup kita jalankan tetap, tapi kalau tidak sanggup kita cari program yang lebih sederhana atau betul. Yang penting bisa jalan. Betul. Nah, ini bagian akhir nih pendampingan kita hari ini. Setelah dari awal tadi ya kan, pembelajaran atau ide apa yang Bapak ambil dari perbincangan kita, diskusi kita dari awal tadi, itu mungkin bisa Bapak tuangkan langsung atau berupa Bapak tulis boleh juga gitu. Ini apa yang Bapak ambil, satu poin kah atau pembelajaran apa yang Bapak bisa rasakan dari awal kita ngomong tadi sampai kira-kira apa Pak? Baik, bisa disampaikan aja. Ya, saya sampaikan saja. Dituliskan pun nanti boleh, tapi sampaikan dulu ya. Ya, sampaikan aja dulu. Nanti mungkin bisa dituliskan karena itu nanti memang harus kami isi di jurnal pendampingan. Apa yang menurut Bapak gitu. Baik, yang saya rasakan setelah kita berdiskusi melalui pendampingan individu satu ini Bu, ternyata dengan berdiskusi itu kita bisa saling bertukar pikiran dan wawasan kita bisa terbuka, sehingga masukan-masukan apa yang kita kurang, tantangan apa yang kita dapatkan itu bisa
bisa ada solusinya gitu. Itu yang saya rasakan dampaknya, karena kalau kita mikir sendiri itu kadang-kadang ya kita sendiri yang ngeluarin solusi itu kadang-kadang nggak jumpa. Makanya dengan kita coaching begini, bertemu begini, kita sampaikan apa yang menjadi tantangan kita, terus ibu respon. Nah itu adalah sebagai, bagi saya itu adalah ruang yang jendelanya tertutup, tapi begitu kita diskusi jendelanya bisa terbuka dan ada udara segar. Itu saya ibaratkan seperti itu yang saya rasakan. Itu sudah bahasa literat ya. Oke. Nah kira-kira nih kalau kita refleksi sedikit dari yang awal tadi, dari kedatangan ibu ke sini sampai detik ini, kira-kira yang baiknya apa dan apa yang perlu kita tingkatkan ke depannya? Jujur aja gak apa-apa, kira-kira gitu, biar kita lebih nyaman. Karena ini 6 dan 6 kali itu 7 ya, 6 pendampingan gitu. Yang ketujuhnya kan persiapan lokal ya, persiapan panen karya ya. Nah dari yang 6 itu nanti yang paling apa ya, membutuhkan ekstra kerja sih kalau ibu tuh di 2 dan 4. Nah, 6 juga sih, 6, 2, 4, 6 itu yang membutuhkan gitu, yang banyak yang melibatkan juga dukungan semua pihak. Nah, sebelum itu nanti kita lakukan gitu ya kan, kita coba refleksi yang hari ini. Nah, kira-kira apa yang sudah baik, apa yang perlu kita perbaiki sedikit mungkin, atau kita tingkatkan ke depannya, atau gak nyaman begini maunya Pak Wedi bagaimana gitu, mau duduk di luar misalnya boleh, gak apa-apa, mau santai gitu, masa begini bu udah kaku gitu ya kan, atau mau di panggung misalnya kita sambil anak-anak ada, boleh, silakan Bapak sarankan. Kira apa? Kalau saya ini sudah santai, sudah enak, kita sudah rileks. Yang tadinya mejanya berhadapan-hadapan, kita sekarang sudah begini, sudah ngobrolnya enak. Kalau yang tadi kayaknya mungkin agak lebih. Iya, betul. Nggak santai. Tadi saya sih sudah santai karena pertimbangannya kalau di outdoor nanti gangguan apa suara-suara dan sebagainya. Itulah. Cuman untuk sisi negatifnya ini saya lagi mikir ini apa negatifnya, maksudnya yang kurang ini apa ini kita. Yang perlu kita perbaiki mungkin ke depannya kira-kira apa? Waktunya mungkin atau gimana? Kira-kira iya mungkin waktu ya mungkin. Mungkin aja ya. Kira-kira menurut Bapak apa? Kira-kira terserah. Sampaikan aja. Iya. Apa ya, saya suka susah kalau nyari kelemahan. Iya. Kelemahan sesuatu ini saya karena pikiran kita positif aja. Betul. Jadi boleh nggak saya tidak menyampaikan kekurangan atau boleh aja? wajib? Tidak. Oh tidak. Karena saya udah nyaman. Ada nggak yang harus kita perbaiki gitu aja sih. Kalau ada ya kita sama-sama perbaiki ke depannya. Enggak ada sih. Enggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kalau ada kelemahan, ada perbaikan itu datang dari saya pribadi sebagai PP-nya, itu akan diperbaiki. Sama-sama kita perbaiki. Tapi kalau sudah nyaman kayak gini gitu ya kan, nah kita lanjutkan gitu seperti ini. Ya mudah-mudahan tidak hanya di awal begini aja ya, kedepannya masih nyaman gitu ya kan. Berarti kita anggap sudah baik lah Bapak ya. Jadi alhamdulillah lah ya perjalanan kita hari ini, walaupun mungkin 4 jam itu dalam waktunya memang harus dilakukan 4 jam waktu ya kalau di situ. Tetapi tidak diminta kok ini dikatanya nanti ya, tidak diminta dari jam sekian sampai jam sekian itu divideokan gitu, tidak. Yang penting itu foto. Setelah ini mungkin kita bisa foto juga di tempat lain gitu, atau dengan guru lain kita foto agak berapa orang juga boleh gitu. Nah tetapi yang pengalaman kami kemarin itu oleh PP memang diwajibkan untuk refleksi secara tertulis gitu. Tapi kalau sekarang belum nih. Oke Pak Weli. Sebelum kita ke closing nih, ke penutupan untuk pendampingan kita hari ini, untuk modul titik 1, titik 2 tadi kan Pak Willy sudah menyampaikan sudah dibuat aksi nyatanya ya. Nah kira-kira nih seperti apa ya, yuk kita tengok modul 1.1. Modul 1.1 aksi nyatanya kan di
Sebentar Bu. Iya, betul. Tampilkan di Iya, betul. proyektor dulu. Ini jurnal refleksi 1.1-nya Bu. Iya. Saya pakai 4F juga. Mm-mm. Tapi ini Oke. sebentar ya. Nah, Iya. cuman di sini Bu, kemarin Bu fasilitator kasih saran sama saya jangan terlalu detail katanya. Iya. Kalau saya kan karena ini baru pengalaman pertama saya ceritakan dari semua, awal Bu. betul. Dari awal saya PGP dimulainya hari apa, jam berapanya semua saya detailkan gitu. Tapi kata Ibu itu fokus saja di modul 1.1. Ya. Walaupun nanti di sininya ada sih pembahasan yang lengkap Oh, juga iya, tentang pembelajaran modul 1.1, jamnya berapa. Semua sudah saya buat di sini, termasuk instrukturnya Bu siapa, jam berapanya. Saya lebih suka yang detail begini Bu. Iya, karena hobi menulis. Jadi biar kalau saya itu nanti tua nanti ternyata saya pernah ini begini. Iya, jam betul. segini. Jadi rekaman Ini jejak yang kita. ini yang modul 1.1. Iya. Rekaman digital ini kan nggak bisa dihapus begitu aja. Betul. Dan itu yang susah untuk membuatnya ya kan. Cuma nanti kalau memang saya disuruh menghapus lagi bagian yang itu saya akan hapus. Iya, nanti di portofolio itulah nanti kita lihat. Tinggal kita lihat. Di sini ada anaknya 1.2 ya Bu. Iya, betul. 1.2 aksi nyatanya baru kemarin saya selesaikan karena menurut saya walaupun tidak ada duitnya saya harus buat lah. Buat aja. Ada dua macam nih, saya ada buat di video, ada yang saya buat di apa dulu saya posting ya. Dulu saya posting ke sini. Yang di video di YouTube ya? Belum saya tahu Belum. itu. Ibu udah lihat YouTube saya semua? Belum. Udah beberapa. Banyak pembelajaran. Iya, pembelajaran kimia IPA. IPA. Biar mudah dibaca kita pakai yang PDF aja ya Bu. Iya. Untuk yang aksi nyata yang modul 1.2. Boleh. Ya, di sini karena ada videonya, di sini Ibu saya masukkan pengembangan diri ya Bu ya. Langsung pembelajaran riset berdefinisinya udah ada ya, pemetaan untuk belajar. Oke. Ya, ini berupa foto bercerita Bu. Iya, betul. Ini yang reflektif memang. Saya kadang-kadang berdiskusi dengan kawan ya, sering berdiskusi dalam pembelajaran karena kalau di sekolah ini kami jarang mau ngobrolin yang lain, pasti masuk itu nanti nggak ada kesempatan begini gitu. Jadi kita bahasnya tentang murid ini begini gitu. Kesel kali sama murid ini misalnya gitu kan. Nah, nanti kita cari dong dia harusnya kayak gini nih Pak, dia tuh harus kita giniin gitu. Sering gitu walaupun tidak terdokumentasi. Iya. Ini Bu ya selanjutnya. Yang aktif dalam Kombel ya. Kombel kami seminggu sekali. Ya, hari apa? Jumat ya, kami Rabu. Nah, ini yang saya yang tadi ya video-video pembelajaran di YouTube sendiri ya. Perasaan saya selama itu Bu, selama 1.2. Kemudian udah dilakukan ya praktek baiknya ya. Refleksinya. Oke. Ya, Iya. nyata saya. Iya ya. 1.1 nih ya. 1.2. 1.2. Ya. Yang 1.1? Yang 1.1 tadi di sini. Ada video enggak? Oh, Refleksi? Enggak ya. Tapi saya buat video nggak lupa saya. Kayaknya enggak deh. Yang 1.1. Saya lihat di sini. Yang refleksi pembelajaran KHD yang untuk demonstrasi buat apa? Demonstrasi konseptual itu? Iya, demonstrasi visual kemarin buat apa? A, B, C, D. Berarti yang ke Nah, demonstrasi. ini. Ya kan buat video ya? Saya buat video. Iya. Ini baru ya yang ada di YouTube. Ini sudah di Google Set ini. Iya. Oh, langsung dimasukkan ke Google Set videonya ya. Saya masukkan ke sini jadi langsung ditonton di sini. Oh. Dibesarin juga bisa Bu. Kalau gitu. dibesarin nanti langsung menuju channel YouTube. Oh, dengan sendirinya gitu jadi ya. Pada Google Set ini. Canggih. Luar biasa. Berarti Materi ini bisa membagi nanti bisa. nih. Oke.
ininya pun berwarna-warni. Terlalu banyak warna nggak bagus ya. Iya, tapi Tinggal bagus. warna aja. Iya, bagus. Kalau seperti apa pengalaman ibu itu kan yang sederhana, ibu ngomong sendiri gitu ya kan, kita tengok tuh di YouTube yang refleksi. Ini bisa juga, ini kan Iya. bisa jadi muka kita sebenarnya. Iya, betul betul. Kalau di Canva kan. Iya, betul. Tapi saya udahlah, nggak usah lah, saya pakai. Iya, luar biasa. Itu kadang-kadang udah berpikir ya, kenapa nggak semua anak muda itu bisa untuk IT yang seperti itu? Gitu. Kadang kok mager gitu. Padahal itu udah tuntutan zaman. Iya, gitu. Kita aja belajar kok. Yang muda nggak bisa gitu. Itu aja geramnya sih. Kalau yang tua tuh udahlah, nggak usah gitu. Ini yang saya lakukan. Ini di ini apa? Ruangan apa tuh? Di atas nih. Oh, ada di Jadi situ. ada laboratorium IPA kami, sampingnya tuh ada kayak rumput luas gitu. Oh, iya. Kapan-kapan bisa sampai atas. Iya, boleh. Di atas pun bisa tuh, ruangannya enak juga. Ruangan ada, saya ada ruangan tapi lebih kecil dari ini. Gak apa-apa, nanti Ada AC-nya juga ya. di sana, boleh untuk Sekali kita ubah. lihat di sana. Atau setiap kali pertemuan nanti baru gitu. Cuman sinyal agak susah. Di Oh, sini masih sinyal ada. paling bagus karena Baik Pak Weli. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung ini. Sudah dari jam 8:30 kurang tadi ya kita dari perkenalan dengan kepala sekolah dan yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di bagian akhir pendampingan kita. Sebelum itu Bunda mau bertanya sekali lagi nih. Tadi Pak Weli sudah menyampaikan perasaannya ya. Nah, sekali lagi Bunda tanya nih, kira-kira ada nih yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya dalam pendampingan kita nih Pak Weli? saya rasa nggak ada. Udah ya, udah nyaman ya kayak gini. Nyaman. Nyaman banget. Alhamdulillah lah ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih nyaman lagi. Iya. Iya, mudah-mudahan. Oke, baik Pak Weli, tak ada yang patut kita syukuri selain kita mengucapkan alhamdulillah ya kepada Allah SWT, karena pertemuan kita ini tidak ada sebab musababnya, kalaupun ada itu semuanya adalah kehendak dari Allah SWT. Walau jalurnya atau sebabnya karena pendidikan guru bergerak, ya kan, pendampingan satu. Tetapi Allah lah yang membuat kita hari ini bisa bersua, bisa berbincang, bisa berdiskusi, bisa bertatap muka seperti ini, ya kan. Kalau kedepannya apapun yang akan kita lakukan ya tentu kita akan terus berserah diri kepada Allah SWT. Baik Bapak, terakhir dari Bunda, teruslah untuk berbuat ya, melakukan yang terbaik, melakukan yang keluarkan, explore apapun yang Pak Weli punya, yang Pak Weli mampu gitu, dengan tetap ya 3B-nya, belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Karena itu poin penting untuk kita, seperti yang tadi Bapak simpulkan, bahwa kita memang harus berkolaborasi. Terima kasih Pak Weli ya, untuk harinya, untuk pagi ini sampai siang ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan Pak Weli ungkapkan tadi kita bisa ambil hikmahnya bersama-sama dan kita bisa praktekkan juga ya, kita lakukan pembelajaran itu tadi di kelas kita ke depannya gitu. Terakhir terima kasih atas jamuannya. Ya, Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau Ibu sudah mengganggu waktu Pak Weli, apalagi tadi pelajaran sudah ditinggal ya, dikasih tugas dengan kawan gitu. Mudah-mudahan ini semua pahala untuk Bapak dan bisa sukses di pendidikan guru penggeraknya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas coaching dan bimbingannya. Iya, sama-sama.